Ketika kita melarutkan suatu senyawa ionik ke dalam air, maka akan terjadi reaksi ionisasi, di mana reaksi ionisasi adalah proses terpisahnya ion positif dengan ion negatif dari senyawa ionik. Reaksi ionisasi ini menghasilkan ion-ion yang bergerak bebas di dalam larutan, di mana ion-ion yang bergerak bebas di dalam larutan ini dapat menghantarkan arus listrik, dan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik disebut sebagai larutan elektrolit. Sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik. Mengapa? Karena dia tidak memiliki ion yang bergerak bebas di dalam larutan. Kata kunci yang perlu diperhatikan adalah ion yang bergerak bebas. Ini juga ion yang bergerak bebas. Jadi ketika di dalam suatu larutan terdapat ion yang bergerak bebas, maka larutan tersebut dapat menghantarkan arus listrik. Dan bila pada suatu larutan tidak memiliki ion yang dapat bergerak bebas, maka larutan tersebut tidak dapat menghantarkan arus listrik dan disebut sebagai larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit sendiri terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan juga larutan elektrolit lemah. Yang termasuk kategori larutan elektrolit kuat adalah asam kuat, lalu basa kuat, dan juga larutan garam. Contoh asam kuat seperti HCl, H2SO4, lalu ada HNO3 dan sebagainya. Sedangkan contoh dari basa kuat ada NaOH, KOH, lalu BaOH2 dan sebagainya. Lalu yang dimaksud larutan garam di sini bukan hanya sekedar NaCl atau garam dapur saja ya, yaitu umumnya senyawa yang terdiri dari unsur logam dan non-logam. Selain NaCl ada juga KCl, lalu MgBr2 dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk golongan larutan elektrolit lemah adalah ya larutan asam lemah dan larutan basa lemah. Contoh asam lemah ada HF, asam fluorida, lalu ada CH3COOH atau asam asetat asam cuka, ada juga H2CO3 dan lain-lain. Sedangkan contoh dari basa lemah ada amonia atau NH3, lalu ada MgOH2 dan lain-lain. Kemudian yang termasuk dalam kategori larutan non-elektrolit adalah ya selain asam, basa, dan garam. Contohnya larutan gula, larutan urea, alkohol, bensena, dan semacamnya. Di mana mereka semua umumnya disebut sebagai senyawa organik. Senyawa organik termasuk dalam kategori non-elektrolit karena mereka tidak mengalami reaksi ionisasi. Artinya, mereka tidak memiliki ion yang bergerak bebas di dalam larutan. Oleh karena itu, larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik. Selain senyawa organik, air murni pun tidak dapat menghantarkan arus listrik ya. Tetapi air keran atau air kolam renang dan air laut itu dapat menghantarkan arus listrik. Karena pada air laut, air keran dan air kolam renang itu terdapat senyawa-senyawa kimia di dalamnya yang sebagian besar dapat mengalami reaksi ionisasi. Contohnya air laut itu memiliki kandungan garam yang sangat tinggi. Jadi bisa dikatakan air laut adalah golongan larutan elektrolit kuat. Sedangkan air murni tidak memiliki ion bebas di dalamnya. Jadi air murni seharusnya tidak dapat menghantarkan arus listrik ya. Sekian dulu video Koerdian kali ini, semoga bermanfaat. Bantu like dan share video ini ke teman-teman kamu juga ya. Pastikan kamu sudah subscribe channel Lihai Kimia supaya kamu nggak ketinggalan kalau Koerdian upload video baru. Mari terus belajar sampai kamu lihai mengerjakan soal-soal kimia. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.